Firman Tuhan hari ke-38, Shalom. 7 Februari tahun 2025, Kitab Keluaran, pasal Salam sehat 23 buat ayat kita 1, semua. perikop, Semoga keadilan hari dan ini kejujuran. lebih baik dari hari yang kemarin. Selamat berjumpa kembali di channel TBKK Japiter Tinambunan. Dan saya tetap mengucapkan terima kasih kepada semua pemirsa yang mendengar firman ini. Semoga diberkati oleh Tuhan dan semakin yakin kita kepada Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini di hari yang ke-38 tanggal 7 Februari 2025 diambil dari kitab Keluaran pasal 23 ayat yang pertama, keadilan dan kejujuran. Sebagai nats dalam bahasa Indonesia yang umum adalah sebagai berikut. Janganlah engkau menyebarkan kabar bohong. Janganlah engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari sebagai berikut. Janganlah menyebarkan kabar bohong dan jangan menolong orang yang jahat yang memberikan kesaksian yang tidak benar. Dalam bahasa Batak Toba, Sianupari didok songonon. Unang pasar barita nasotikos. Unang oloho gabe saksi pargabus mengurupi para jahat. Itulah firman Tuhan hari ini. Sebagaimana biasanya kita tetap melihat bacaan daripada pagi yang diambil dari Hakim-Hakim pasal 3 ayat 12 sampai dengan 31. Perikop Ehud dan Samgar. Apa makna perikop dalam kitab Hakim-Hakim pasal 3 12 sampai 31? Dalam hal ini terdapat kisah mengenai Ehud yang diangkat oleh Tuhan sebagai juru selamat bangsa Israel dari penindasan Eglon, Raja Moab. Ini menegaskan bahwa Tuhan tetap peduli dan bertindak dalam tindakan penyelamatan bagi umatnya ketika mereka berpaling kepadanya. Jadi Tuhan tetap setia untuk menyelamatkan bangsa Israel jika bangsa Israel berpaling dan juga berseru meminta tolong dan setia kepada Tuhan. Itulah makna perikop ini. Apa pesan moral dari perikop ini? Pentingnya mengandalkan Tuhan dalam masa-masa sulit dan ketidakadilan. Jadi kita harus mengandalkan Tuhan dalam masa-masa sulit dan adanya ketidakadilan dari situasi yang mengerumuni kita, baik lingkungan maupun komunitas. Ketika bangsa Israel mengalami penindasan, mereka berdosa dan Tuhan mendengar seruan mereka. Kemudian mengutus Ehud untuk membebaskan mereka.
Jadi dalam hal Israel sudah mulai khawatir dan ketakutan dengan adanya penindasan dari Raja Eglon, Raja Moab. Mereka berseru kepada Tuhan, maka Tuhan mendengar dan mengirimkan Ehud untuk memimpin bangsa Israel. Dan kalau kita lihat, Ehud bisa memberikan ketenangan kepada bangsa Israel selama 40 tahun. Dan juga ada namanya Sanggar, ya, anak-anak. Ia pun berjuang membebaskan Israel yang terkenal dengan tongkat pengiring lembu, ya, atau sapi, ya. Tongkat pengiring lembu itu dipakai untuk membunuh bangsa Moab. Sampai 600 orang Palestina dibunuh pakai tongkat pengiring lembu. Disinilah memang kekuasaan Tuhan yang tidak terbatas. Dan mulai dari kita lihat Daud juga dengan ambalang bisa membunuh Goliat begitu kuat dan pertahanan yang sangat hebat. Itulah pesan moral dari perikop ini. Sekarang apa yang mau kita lihat dari pembelajaran dari masalah ini? Pembelajarannya adalah keberanian Ehud membunuh raja dengan pedangnya. Nah, ini jelas-jelas keberanian Ehud membunuh raja dengan pedangnya. Langsung dia membunuh Raja Moab. Mengingatkan kita tentang pentingnya keberanian dalam menghadapi tantangan dan ketaatan kepada panggilan Tuhan, meskipun melalui cara yang tidak terduga. Ya. Jadi artinya bahwa keberanian dalam menghadapi tantangan itu didasarkan adanya ketaatan kepada panggilan Tuhan, meskipun melalui cara yang tidak terduga dan tidak terlihat, tidak terdengar. Tapi Tuhan selalu campur tangan kepada kita bagi orang yang setia dan tidak menyimpang dari hukum-hukum Tuhan. Keberanian dan keyakinan akan pengorbanan di dalam hidup kita. Jadi Tuhan memperhitungkan segala pengorbanan yang kita lakukan. Inilah pembelajaran dari perikop ini. Sekarang kita melihat dari bacaan malam. Bacaan malam diambil dari kitab Roma pasal 8 ayat 26 sampai 30. Ini tetap kemuliaan yang kekal, harapan pada Tuhan. Apa makna perikop Roma pasal 8 ayat 26 sampai 30? Ini mengandung makna yang mendalam tentang peran daripada Roh Kudus dalam kehidupan orang-orang percaya, dan juga adanya rencana Allah, ya, yang telah, ya, yang tak terpisahkan dalam penguatan umatnya. Jadi di samping, ya, peran daripada Roh Kudus dalam kehidupan orang yang percaya, juga ada rencana Allah yang mulia di dalam diri kita.
ayat ini mengingatkan bahwa meskipun kita mengalami kelemahan dalam doa, Roh Kudus akan membantu dan mendoakan kita sesuai dengan kehendak Allah. Jadi pada saat kita lemah dalam doa dan permintaan, tapi Roh Kudus itu bisa membantu melanjutkan doa kita. Itulah kehebatan daripada Roh Kudus dan penyertaan Allah di dalam diri kita masing-masing. Jadi walaupun kita lemah, tapi Roh Kudus dapat membantu kita untuk menyampaikan pesan-pesan yang kita minta, yang kita harapkan dari Tuhan Allah, sehingga masuk dalam koridor rencana Allah yang akan terjadi. Itulah makna daripada perikop ini. Artinya dalam saat kita lemah, Roh Kudus membantu untuk menghubungkan kita dengan Tuhan Allah. Apa pesan moralnya? Pesan moral daripada ayat ini adalah Roh Kudus berfungsi sebagai penolong yang menyediakan bantuan saat kita merasa tidak mampu dalam berdoa. Jadi dalam ketidakmampuan kita untuk berhubungan dengan Tuhan, Roh Kudus bisa memimpin kita. Itulah pesan moral dari perikop. Sekarang apa pembelajaran dari perikop ini? Pembelajaran adalah dalam ayat 28 ya, tertulis bahwa segala sesuatu bekerja bersama-sama untuk kebaikan bagi mereka yang mengasihi Allah. Jadi dalam ayat 28 itu tertulis bahwa segala sesuatu bekerja bersama-sama untuk kebaikan bagi mereka yang mengasihi Allah. Ini menunjukkan bahwa setiap ujian dan kesulitan yang kita hadapi memiliki tujuan ilahi. Jadi ada rencana Allah di balik kesulitan dan masalah-masalah yang kita hadapi, sepanjang kita tetap pasrah dan berserah kepada Tuhan. Kemudian kekuatan yang kita terima dari Roh Kudus ya, tidak hanya membantu kita dalam berdoa. Jadi kekuatan dari Roh Kudus itu bukan hanya membantu kita untuk berdoa, tetapi juga ya membawa kita ke dalam pemeliharaannya dengan pemahaman yang lebih dalam tentang rencana Allah, seperti dalam ayat 29 sampai dengan 30 tentang predestinasi. Jadi ada istilah predestinasi. Apa itu predestinasi? Doktrin teologis yang mengatakan bahwa Tuhan telah menentukan semua. Jadi kalau sudah Tuhan menentukan semuanya, kita hanya setia dan mau menerima apa kata Tuhan. Jadi itulah yang dikatakan predestinasi. Jadi predestinasi itu Tuhan sudah menentukan segalanya. Dan panggilan orang-orang yang terkasih olehnya. Jadi kalau ada terjadi sudah predestinasi, artinya doktrin yang mengatakan bahwa semua ya telah ditentukan oleh Tuhan, maka kita tinggal ya menunggu panggilan
orang yang terkasih oleh Tuhan. Jadi artinya kita tinggal menunggu pengasihan dan panggilan dari Tuhan. Itulah bacaan pagi dan bacaan malam pada hari ini tanggal 7 Februari 2025. Sekarang kita masuk dalam perikop hari ini. Ya. Sebelum kita masuk dalam perikop hari ini, kita tetap masuk dalam pedoman bulan Februari 2025 karena ini yang menjadi pondasi kita setiap hari. Ayat bulanan. Apa topik dalam bulan Februari? Topik adalah mengandalkan Tuhan sebagai sumber kekuatan dan pengharapan. Ini merupakan mercusuar kita dalam setiap hari, ya, mengandalkan Tuhan, ya, sebagai sumber kekuatan dan pengharapan. Jadi apapun yang kita lakukan, apa yang kita harapkan, mari mengandalkan Tuhan. Inilah topik dalam bulan Februari. Kemudian topik ini dijabarkan dalam Mazmur, ya, pasal 46 ayat 2. Dikatakan begini: Allah adalah perlindungan dan kekuatan kita. Ia selalu siap dan mampu menolong kita dalam kesesakan. Jadi Tuhan Allah hadir setiap kita membutuhkan pertolongannya. Jangan lagi ragu. Itu yang dimaksud dalam ayat 1 bulan di bulan Februari, mengandalkan Tuhan. Jangan ragu-ragu. Dia hadir setiap saat untuk menolong kita di dalam kesesakan. Itulah perikop dalam bulan Februari. Sekarang kita masuk dalam perikop hari ini. Apa perikop hari ini? Ya. Perikop hari ini yaitu diambil dari kitab Keluaran pasal 23 ayat yang pertama. Keadilan dan kejujuran. Kita tadi melihat, janganlah menyebarkan kabar bohong dan jangan menolong orang yang jahat yang memberikan kesaksian yang tidak benar. Apa makna perikop ini? Ya. Mari kita lihat. Mengajarkan tentang pentingnya integritas dan kejujuran dalam kehidupan sehari-hari. Ini yang menjadi acuan kita dalam perikop ini. Jadi pentingnya integritas dan kejujuran. Apa itu integritas? Sesuai kata dengan perbuatan. Dan itulah dasar daripada kejujuran. Ya. Nah, ayat ini menekankan, apa yang ditekankan dalam ayat ini? Agar kita tidak menyebarkan berita bohong atau menjadi saksi palsu yang mencerminkan karakter Tuhan yang sangat, ya, menekankan kebenaran. Jadi tidak menyebarkan berita bohong dan juga saksi palsu. Ini mencerminkan karakter Tuhan. Apa itu karakter Tuhan? Kasih. 1 Yohanes pasal 4 ayat 8. Allah itu kasih. Barang siapa tidak memiliki kasih, tidak mengenal Allah. Ini jelas dikatakan. Jadi kalau kita mau mengenal Allah, kita harus memiliki kasih. Nah, jadi agar kita tidak menyebarkan berita bohong atau menjadi saksi palsu, ini mencerminkan karakter Allah. Artinya kita sudah sejalan dengan Tuhan Allah. Apabila itu kita lakukan. Dan kita tahu dalam Amsal 6 ayat 16 sampai 19 dikatakan ada 7
yang dibenci oleh Allah. Apa yang dibenci oleh Allah? Pertama, sikap yang sombong. Baru punya sikap sudah dibenci, apalagi menjadi sombong. Nah, kemudian yang selalu memberikan kabar bohong, ya, berdusta. Ini sangat dibenci oleh Allah. Dan yang ketiga adalah otak yang merencanakan kejahatan. Jadi baru merencanakan kejahatan itu sudah dibenci oleh Allah. Dan yang keempat, kaki yang selalu rajin bergegas menuju kejahatan. Nah, kemudian yang kelima, ya, membunuh orang yang tidak berdosa. Ini benar-benar dibenci oleh Allah. Dan yang keenam adalah saksi yang selalu berkata dusta. Dibenci oleh Allah. Dan tidak akan berkenan Tuhan kepada orang-orang tersebut. Dan yang ketujuh adalah menimbulkan pertengkaran dalam saudara, dalam komunitas, di dalam teman. Ini yang dibenci oleh Allah. 7, ya. Nah, kemudian tadi, agar kita tidak menyebarkan berita bohong atau menjadi saksi palsu yang mencerminkan karakter Tuhan. Jadi kalau kita tidak menyebarkan berita bohong dan tidak mau saksi palsu, itu cerminan daripada karakter Allah. Apakah kita tidak senang dengan karakter Tuhan? Saya kira itulah yang harus kita jalankan dalam setiap kehidupan kita sehari-hari. Gunakan karakter Tuhan dalam menjalankan tugas kita. Karakter Tuhan dijabarkan di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 8. Sekarang apa pesan moral daripada perikop ini? Kita lihat bahwa pesan moral dari perikop ini adalah sejalan dengan ajaran Yesus yang mengajak kita untuk menjadi terang dan garam dunia, serta menunjukkan sifatnya yang suci melalui tindakan kita. Jadi disarankan supaya menjadi terang dan garam dunia dan mengikuti sifatnya yang suci melalui apa yang kita lakukan. Kalau kita lihat dalam Matius pasal 5 ayat 13 sampai 16, ya. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apa ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak-injak orang. Jadi garam dunia yang bisa memberikan rasa, yang bisa mengawetkan. Tapi kalau tidak asin lagi, dia percuma. Jadi kalau kita seperti garam dunia, harus selalu memberikan kebaikan kepada orang untuk mengawetkan barang. Kalau sudah tidak lagi asin, itu hambar, dibuang, kata Yesus. Nah, kemudian tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak-injak orang. Kemudian dikatakan oleh Yesus, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Nah, ini berapa kali katakan. Artinya, kita itu bagaikan kota di atas gunung yang selalu cahayanya dilihat oleh orang. Tidak pernah tersembunyi. Jangan seperti pelita ditutupi keranjang. Cahaya tidak kelihatan.
Tapi dikatakan seperti kota di atas gunung yang selalu kelihatan cahayanya. Demikianlah dikatakan oleh Yesus, manusia yang sudah menjalankan karakter Tuhan. Jadilah garam dan terang dunia. Garam yang bisa memberikan yang terbaik bagi orang. Memberikan rasa, tidak hambar, enak. Jadi kita itu menjadi enak bagi orang lain dan juga menjadi memberikan cahaya. Itulah pesan moral dari perikop ini, menjadi garam dan terang dunia. Kemudian apa pembelajaran yang bisa kita lihat dari perikop ini? Nah, ketika kita menjaga integritas dan kejujuran dalam setiap aspek kehidupan, kita tidak hanya menghormati Allah. Jadi kalau kita berlaku jujur, punya integritas dalam kehidupan kita sehari-hari, tidak hanya menghormati Allah, tetapi juga memperoleh kepercayaan dan penghargaan dari orang lain. Jadi ada trust, dipercaya oleh orang lain. Orang percaya kepada kita apabila kita mempunyai karakter Tuhan. Artinya orang yang layak dipercaya adalah karena dia menjadi kepercayaan. Seperti tadi, tidak pernah berdusta, tidak pernah berbohong, tidak menjadi saksi palsu. Itulah orang yang layak dipercaya. Dan orang yang layak dipercaya selalu memenuhi harapan, tidak membuyarkan harapan. Dia selalu punya motivasi untuk bersinergi dengan orang lain yang sangat persuasif. Itulah pembelajaran dalam perikop ini. Kalau kita jujur dan punya integritas, tidak hanya menghormati Tuhan, tetapi juga mendapat kepercayaan dan penghargaan dari orang-orang di sekitar kita. Jadi kalau sudah Tuhan pun senang, manusia pun senang kepada kita, ya sudah, tugas kita selesai. Tinggal kita menunggu kapan kita menjadi berangkat ke Yerusalem yang baru. Itu tugas kita. Karena tujuan akhir hidup kita, life after life, the news of Jerusalem. Jadi berbaik dengan Tuhan dan juga sudah berbaik dengan manusia. Apabila kita punya integritas dan kejujuran dalam kehidupan kita sehari-hari, kepercayaan dan penghargaan akan datang dengan sendirinya dari orang yang kita hubungi dan orang bersama dengan kita dalam komunitas. Samping Tuhan juga sangat senang karena telah menjalankan karakter Tuhan. Nah, sekarang kita sudah melihat makna, pesan moral dan pembelajaran. Sekarang apa kesimpulan kita? Conclusion dari kitab Kejadian, ya, pasal 23 ayat 1 ini. Apa kesimpulan kita? Saya tetap mengajukan 3 pertanyaan yang mendalam yang bisa membongkar apa makna, pesan moral dan pembelajaran dari perikop ini. Pertanyaan pertama, seberapa sering integritas diuji dalam pekerjaan sehari-hari, dan bagaimana cara tetap teguh pada prinsip? Ini yang menjadi tantangan kita. Jadi, seberapa sering integritas kita diuji dalam pekerjaan? Artinya, supaya kita sesuai kata dengan perbuatan, seberapa sering kita dituntut di dalam pekerjaan kita? Apakah kita sering tidak sesuai kata dan perbuatan? Atau kita selalu berbohong atau memblame? Ini dikatakan tuh bahwa tetap teguh dalam prinsip. Apa maksudnya? Integritas
merupakan nilai penting yang sering diuji dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam pekerjaan. Jadi integritas ini sangat diuji dalam setiap pekerjaan kita. Sangat penting integritas. Artinya sesuai kata dan perbuatan. Nah, integritas dapat mencakup kejujuran dalam komunikasi. Apakah kita jujur dalam berkomunikasi? Apakah kita sering mengatakan pada saat kita ditunggu oleh orang, ya, dan dia adakan video call, Bapak sekarang di mana? Kita menjawab, saya sudah di jalan. Padahal belum mandi, ya. Orang tersebut belum mandi, tapi dikatakan saya sudah di jalan. Ini hanya untuk menyenangkan hati orang dan berbohong. Maka ada memang dalam kepercayaan orang lain bisa berbohong dalam 3 hal. Dalam hal menyenangkan hati orang, membuat dia senang, membuat dia tidak marah. Itu tidak boleh. Yang namanya berbohong pasti tidak bisa. Karena jangan berdusta. Nah, tapi ini makanya dalam integritas kita sering diuji ini. Dalam kita berhubungan dengan orang, berjanji dengan orang untuk bertemu, kita belum berangkat, kita bilang, saya sudah di jalan, mungkin sebentar lagi sampai. Padahal kita sendiri belum mandi, coba. Belum mandi. Nah, ini tantangan bagi kita, terutama di JetNet ini. Maka, kalau kita belum berangkat, katakan, saya masih di rumah, belum berangkat. Kan tuh banyak alasan. Tadi saya banyak pekerjaan. Orang lain tidak akan marah. Paling dikatakan, wah berarti dia kurang komitmen. Nah, paling kurang. Selama apa yang kita lakukan itu kita pertanggungjawabkan, tidak masalah. Responsibility. Kita bisa jujur mengatakan, saya terlambat bangun. Jujur, kalau memang benar, ya. Jadi tidak, integritas perlu dijaga sesuai kata dengan perbuatan. Nah, makanya Eporus Gemsiahan dulu mengatakan, ya, pangalaho do jamita, jamita do pangalaho. Jadi apa yang kita korbankan itu kelakuan kita. Kelakuan kita merupakan korban kita. Itu yang benar-benar sangat mendasar falsafah yang diberikan oleh Eporus, mantan Eporus HKBP Gemsiahan. Pangalaho do jamita, jamita do pangalaho. Nah, sekarang tadi merupakan integritas dapat mencakup kejujuran dalam komunikasi. Nah, seperti tadi. Kemudian, ya, konsisten dalam kualitas bekerja serta tanggung jawab terhadap waktu dan janji yang telah dibuat kepada klien. Jadi ini memang sangat-sangat dipentingkan dalam berjanji dan juga berhubungan dengan klien, dalam bernegosiasi. Kejujuran dan integritas sangat diperlukan pada saat kita negosiasi dan berjanji dengan orang lain. Nah, inilah yang dikatakan tadi. Seberapa sering integritas diuji? Sering. Saya yakin ini sering diuji. Bahkan kita pun mungkin, ya, kepada anak-anak pun mungkin sering kita mengatakan, kalau nanti saya ditanya, bilang tidak ada di rumah. Padahal kita adalah tidur. Tapi ada pernah anak ditanya, sudah diajarin, tapi dia tidak mau berbohong. Bapak ada? Iya, ada Pak, sedang tidur. Nah, jujur, tidak jadi mengatakan tidak ada. Kalau tadi diajarkan, Bapak ada, bilang aja tidak ada, supaya tidak terganggu. Nah, tapi dia jujur, Bapak ada? Ya ada Pak, dia sedang tidur. Toh yang mau datang pun tidak akan mengganggu kalau yang masih tidur, ya kan? Jadi di sini hanya diminta kejujuran dan integritas. Itu yang perlu.
Nah, kalau dalam Kolose pasal 3 ayat 23 sampai 24 dikatakan seperti ini. Apapun yang kamu perbuat, nah, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hati seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Jadi setiap kita bertindak, kita ingat Tuhan. Itu maksudnya. Mau bicara dengan orang lain, ingat Tuhan. Mau berunding dengan siapapun, ingat Tuhan. Bukan untuk manusia. Sehingga untuk menerapkan kejujuran dan integritas kita, apabila setiap tindakan kita mengingat Tuhan. Itulah kunci untuk menjalankan integritas dan kejujuran. Selalu ingat Tuhan dalam setiap kita bertindak. Itu yang dimaksud menjawab pertanyaan pertama ini. Sekarang kita masuk dalam pertanyaan kedua. Apa dampak negatif dari mengorbankan berita atau menyebarkan berita bohong? Apa dampak negatif dari menyebarkan berita bohong dalam komunitas dan hubungan profesional? Apa dampaknya? Mari kita lihat. Menyebarkan berita bohong dapat memiliki dampak serius dalam komunitas dan hubungan profesional, terutama dalam konteks ajaran Kristiani yang mengedepankan kebenaran dan kejujuran. Nah, jadi ajaran Kristen itu mengedepankan kebenaran dan kejujuran, tidak lain daripada itu. Jadi menyebarkan berita bohong itu memiliki dampak yang serius dalam komunitas dan hubungan profesional, hubungan dalam pekerjaan. Dan itu tidak lagi mencerminkan ajaran Kristiani atau ajaran Kristen. Ya. Nah, itu yang dikatakan. Apa dampak negatif? Dampak negatifnya hubungan akan retak. Dan kita kehilangan kepercayaan dari orang lain. Tidak dipercaya. Maka ada istilah, sekali lancung dalam ujian, seumur hidup orang tidak akan percaya kalau kita melakukan sesuatu yang tidak benar. Orang tidak akan percaya sama kita. Inilah dampak yang bisa kita lihat dari menyebarkan berita bohong dalam komunitas, dan juga menyimpang dari ajaran Kristiani yang mengedepankan adalah kebenaran, dan kejujuran. Sekarang dalam komunitas penyebaran berita bohong itu dapat merusak kepercayaan antara individu dan menciptakan perpecahan dan menyebabkan konflik yang tidak perlu. Jadi seharusnya tidak terjadi konflik, tapi bisa terjadi konflik hanya karena menyebarkan berita bohong. Apakah saat ini sudah banyak berita bohong? Banyak, hoax ya. Jadi kelihatannya benar, tapi memang benar-benar adalah hoax. Seperti pernah ada waktu di Los Angeles kebakaran ya. Diambillah gambaran bahwa di sana ada rumah ibadah. Wow, tidak kebakar katanya. Tapi gambarnya diambil dari peristiwa di tempat lain. Dibikinlah itu dalam video. Wow, inilah kehebatan daripada Tuhan Allah katanya begitu. Jadi yang pembohong ini sudah membohongi Allah dan sudah mengganggu pemikiran Tuhan. Ya. Dia mengatakan, inilah kehebatan Tuhan katanya dalam beritanya. Maksudnya ini gereja atau masjid tidak kebakar gara-gara ada campur tangan Tuhan. Padahal dia menyampaikan berita bohong. Coba. Begitu
laknatnya dia itu di mata Tuhan. Tuhan dipakai alat untuk berbohong kepada orang lain. Wah, ini. Maka hati-hati berita hoak. Kepada teman-teman yang mau menyebarkan berita hoak, awas. Tuhan akan ikut campur dalam dirimu. Jangan sampai kita menyampaikan berita bohong, apalagi ya membesar-besarkan Tuhan dalam berita bohong tersebut. Ya, contoh Dewi Wulan, ya mati karena dia menghujat Allah katanya ya. Dewi Wulan, dia tidak diberitakan mati, padahal gambar itu gambar Dewi yang pernah di rumah sakit. Wah, inilah kehebatan Allah bahwa Dewi Wulan itu hidup. Dia dilaknat oleh Tuhan katanya. Padahal itu berita bohong. Nah, kemudian Dewi Wulan bangkit kembali. Awas. Jangan sampai kita membawa-bawa nama Tuhan untuk menyebarkan berita bohong. Itu yang saya katakan. Ini dikatakan bahwa Tuhan sangat benci kepada orang yang menyebarkan berita bohong. Apalagi saksi dusta. Dan kepada semua teman-teman di grup yang di WA, hati-hati menyebarkan berita bohong. Kelihatannya enak dibaca, enak didengar, tetapi ingat, Tuhan mencatat semua apa yang kita sampaikan dalam penyebaran bohong tersebut. Inilah yang bisa kita ambil dari dampak negatif menyebarkan berita bohong. Tidak hanya kepercayaan manusia juga hilang, tapi Tuhan pun akan mencatat, apalagi kita membesarkan nama Tuhan dalam berita bohong tersebut. Ini adalah kebesaran Tuhan, bahwa ini tidak terbakar. Padahal gambar itu diambil dari gambar lain. Membawa nama Tuhan, hati-hati. Ini yang mau saya sampaikan pada perikop ini. Hati-hati menyebarkan berita bohong. Nah, kemudian kalau kita lihat dalam Amsal 12 ayat 22 ya, atau Raja Salomo mengatakan, lidah yang jujur adalah kesenangan Tuhan, tetapi orang yang berbuat curang adalah kekejiannya. Jadi lidah yang jujur itu kesenangan Tuhan. Tapi Tuhan sangat keji melihat orang yang menyebarkan berita hoak. Maka saya katakan kepada bangsa Indonesia, stop berita hoak. Tuhan marah, keji melihat berita tersebut. Hati-hati menyebarkan berita bohong. Ya. Nah, jadi lidah yang jujur adalah kesenangan Tuhan, tetapi orang yang berbuat curang adalah kekejiannya. Ayat ini mengingatkan kita pentingnya kejujuran dan integritas dalam berbicara. Jujur dan punya integritas sesuai kata dan perbuatan. Ketika seorang menyebar berita bohong atau hoaks, ia tidak hanya melanggar prinsip kebenaran, tapi juga berpotensi menimbulkan kerusakan dan kehancuran dalam hubungan antara individu, baik komunitas maupun konteks profesional, terutama dengan Tuhan. Itulah kalau kita menyebarkan berita hoak atau berita bohong. Menghormati dan menyenangkan, memegang teguh kebenaran adalah cara kita menghormati Allah. Jadi satu-satunya menghormati Tuhan adalah memegang teguh kebenaran, adalah cara kita menghormati Allah. Itulah yang bisa benar-benar menghormati Allah kalau kita berkata benar dan jujur. Nah, kemudian kebenaran itu adalah membangun kepercayaan dan
solidaritas. Kebohongan merusak ikatan tersebut dan bisa menimbulkan perpecahan. Jadi jelas dikatakan bahwa kebenaran membangun kepercayaan dan solidaritas yang tinggi. Tapi kebohongan merusak ikatan tersebut dan bisa menimbulkan perpecahan. Integritas adalah berkontribusi pada reputasi yang baik dan kerjasama terorganisir dengan pekerjaan yang positif. Itulah pentingnya integritas dan kejujuran dalam komunitas dan juga berhubungan dengan Tuhan. Sekarang kita masuk dalam pertanyaan ketiga. Apakah langkah praktis yang dapat diambil untuk menjaga hati tetap setia kepada Tuhan dalam proses pengambilan keputusan? Sekarang, apa langkah-langkah praktis yang kita ambil untuk dapat menjaga hati tetap setia kepada Tuhan? Jawabnya adalah menjaga hati tetap setia kepada Tuhan dalam proses pengambilan keputusan ya, merupakan hal yang penting dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dalam proses pengambilan keputusan ya, ini sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kita mengambil keputusan tersebut setelah lebih dahulu kita meminta izin atau persetujuan Tuhan? Ini yang perlu mari kita lihat. Ini melibatkan pengandalan kepada Tuhan dan penerapan prinsip-prinsip Alkitab dalam setiap langkah yang diambil. Jadi di dalam pengambilan keputusan ya, kita harus selalu mengandalkan Tuhan dan penerapan prinsip-prinsip Alkitabiah dalam setiap langkah yang diambil. Nah, inilah apakah langkah praktis yang dapat diambil menjaga hati tetap setia. Selalu mengandalkan Tuhan dan penerapan prinsip-prinsip Alkitab. Itulah langkah yang bisa menjaga supaya kita tetap dalam koridor benar dan jujur. Nah, kalau kita lihat yang dilakukan ya, langkah-langkah yang diambil yaitu dalam melibatkan ya, dan pengandalan kepada Tuhan dan penerapan prinsip. Pertama-tama yang kita lakukan adalah berdoa sebelum memutuskan sesuatu. Ada langkah yang sangat krusial. Ini langkah yang utama. Itulah tadi kalau kita menghadapi ya, dan praktis yang dilakukan untuk menjaga hati yang tetap setia, berdoa sebelum mengambil keputusan. Keputusan apapun yang kita ambil harus didahului dengan doa. Nah, kemudian dalam Filipi 4 ayat 6 sampai 7 dikatakan, kita diajarkan untuk tidak khawatir tentang apapun, tetapi dalam segala hal harus membawa permohonan kita kepada Tuhan dalam doa dan mengucap syukur. Jadi semua permohonan harus kita sampaikan kepada Tuhan dalam doa dan mengucap syukur. Tidak perlu khawatir apapun yang akan kita jalankan. Nah, kemudian pedoman dalam Amsal 3 ayat 5 sampai 6 dikatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati dan juga bersandar kepada kekuatan Tuhan dan bukan kepada kekuatanmu sendiri, dan akuilah Dia dalam segala jalanmu,
maka Ia akan meluruskan jalanmu. Jadi pedoman kita dalam Amsal pasal 3 ayat 5 sampai 6 ini adalah percayakanlah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Artinya jangan hanya dengan pikiran kita, tapi kita libatkan juga pikiran Tuhan. Apa pikiran Tuhan? Pikiran Tuhan, karakter Tuhan adalah kasih. Itu selalu yang kita utamakan. Kasihnya kekal dan abadi. Kalau karakter Tuhan adalah kasih, kalau kita menjalankan setiap tugas didasari dengan kasih, ya kita lihat dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 8 dikatakan, mengasihi sungguh-sungguh dapat menghapus banyak dosa. Tadinya kita tidak berbaik dengan orang atau benci, tapi begitu kita mengasihi, dosa akan dihapus. Nah itulah dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 8. Kasih bisa menutupi banyak dosa. Nah, dalam sini percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala jalanmu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Jadi mengakui jalan Tuhan dalam segala hal, maka Tuhan akan meluruskan jalan kita. Itulah firman Tuhan pada hari ini. Jangan sampai kita berbohong, karena berbohong itu adalah yang sangat dibenci oleh Tuhan Allah. Dalam Amsal pasal yang 6 ayat 16 sampai dengan 19. Yang dibenci oleh Tuhan ada 7. Salah satunya adalah berbohong dan selalu menebarkan saksi dusta. Amin. Tuhan memberkati kita semua.